Sudah bisa dimulai, guys. Selamat siang semuanya. Oke. Sebelumnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi napas kehidupan di siang hari ini. Berikutnya kita akan melakukan pembelajaran, tapi sebelumnya kita absen dulu ya. Oke. Biar lebih gampang lah ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sabila, Pak Ebenezer. Oke. Kalau minggu lalu kita itu belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Hah? Iya, promosi ya, mempromosikan karyanya. Di mana sebelum dipromosikan sebenarnya harus bagusnya ataupun lebih baiknya itu dirancang dulu usahanya kan. Berikutnya di sini akan saya tampilkan pada tujuan pembelajaran hari ini. Bisa Anda perhatikan di layar. Kelihatan dari belakang. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama itu setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat ataupun mampu. Berarti Anda ini semua setelah selesai pembelajaran kita hari ini, Anda mampu untuk memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda. Berikutnya, materi pembelajaran kita yaitu yang akan kita pelajari ataupun nantinya Anda diskusikan itu berdasarkan materi sumber daya. Oke. Berikutnya, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Berikutnya, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda. Berikutnya, di sini saya akan menampilkan, sudah ditampilkan, bukan akan lagi, ya kan? Oke, kelihatannya. Oke, dari gambar 1, 2, dan 3, hal apa yang menyebabkan terjadinya seperti pada gambar? Kira-kira apa permasalahan yang kita temukan pada gambar? Apa hal penyebabnya? Anda kenal dengan gambar itu? Gambar apa lah itu dah? Hah? Rumah data apa? Simalungun. Sebutannya apa kalau rumah adat Simalungun? Namanya? Iya. Ada yang nggak kenal? Jadi, di mana lah yang ada penjualan seperti ini di daerah kita? Berarti itu kalau budaya. Kalau Simalungun yang dekat apa? Tiga. Apa lagi? Ada ya? Apa namanya yang ke bawah sana? Yang ke bawah sana? Yang dari mana ya? Dari merek ya? Oke, ya. Yang bawah handphone angkat tangannya. Oke. Jadi biar gampangnya nanti diskusi, setiap ketua kelompok menugaskan anggotanya untuk mencari permasalahannya yang di sini ataupun sesuai pendapatnya ya. Jelas ya? Oke, ini saya bagi untuk kelompok berapa ini, Pak? 1, kelompok 3, kelompok 6, kelompok berapa ini, Pak? 5, kelompok berapa ini? 4. Berikutnya kelompok 2. Oke. Tampilan di sana mirip juga seperti di sini. Ada indikator diskusi, bisa Anda perhatikan kan? Jadi berdasarkan itulah Anda berdiskusi, gitu ya. Oke. Berikutnya Anda perhatikan dulu lembar kerjanya. Yang pertama dia ada di sana dikategorikan indikatornya yaitu budaya non-benda Simalungun. Kemudian menentukan usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda Simalungun. Berikutnya langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda. Nah, ini nanti dihubungkan ke budaya Simalungun tersebut. Oke.
Di sini dia penjelasannya, saya akan membimbing Anda untuk mengerjakannya. Gitu ya. Sambil diperhatikan lembarannya, contohnya di situ sudah ada dipaparkan kan? Apa saja budaya non-benda Simalungun tersebut. Bisa Anda perhatikan? Oke. Berikutnya Anda nanti cari melalui buku paket pun bisa, melalui handphone juga bisa. Ya. Dicari nanti penjelasan budaya non-bendanya. Berikutnya penjelasan budaya non-benda, kemudian langsung Anda diskusikan contoh-contohnya. Di sana ada dipaparkan cerita rakyat Simalungun. Anda langsung, ketua kelompoknya langsung bertanya, tagih dia per anggota kelompok. Ataupun biar gampangnya bisa sambil di searching di Google, di internet, surfing, cari apa cerita Simalungun. Kalau contohnya cuma dapat 3 saja pun nggak masalah. Daripada kita tidak tahu sama sekali budaya kita. Ya kan? Setuju ya? Oke. Berikutnya, kalau sampai di sini, di bawahnya ini, di lembar berikutnya, berdasarkan hasil diskusi, kami memilih bagian yang mana Anda pilih. Contohnya di sini saya buat, contoh ini ya, bukan berarti harus ini. Ya kan? Contoh. Contohnya cerita rakyat Simalungun. Ya kan? Apalah cerita rakyat Simalungun yang ada. Jadi contohnya itu dijelaskan, gitu ya. Sebagai inspirasi budaya non-benda Simalungun dalam merencanakan usaha. Itulah kelanjutannya. Paham sampai situ? Oke. Cara pengisian indikator LKPD kedua. Menentukan usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda Simalungun. Jadi berdasarkan kesimpulan yang di indikator pertama, Anda itu, contoh tadi saya buat, apa di sana? Contoh cerita rakyat Simalungun kan? Nah, baru menurut, tuliskan nama lengkap, berarti nama-nama mulai dari, sebagai yang ngasih contoh, ketua lah pertama ya, nama ketuanya, nama lengkapnya. Kemudian usaha yang direncanakan bisa menjadi apakah cerita rakyat tersebut. Contohnya di sini kan disimpulkan. Contohnya cerita rakyat Simalungun diterapkan menjadi visual sablon kaos. Jadi bisa dijual kan? Nah, gitu maksudnya. Gampang ya? Oke. Berikutnya. Untuk mengisi lembar kerja ataupun lembar kegiatan peserta didik dengan indikator ketiga, yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda. Oke. Di sana Anda tampilkan contohnya tadi yang Anda pilih yang sebelumnya, rencana usaha yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi, yaitu contohnya yang tadi ya, hasil diskusinya. Kemudian di sini ada saya buat contohnya, cerita rakyat Simalungun diterapkan menjadi visual sablon kaos. Sudah? Jadi ini Anda isi sesuai dengan 8 langkah-langkah tadi. Ada langkah pertama, mendeskripsikan usaha. Berarti Anda menjelaskan secara singkat usaha terkait yang mau dibuat, direncanakan gitu ya. Berikutnya strategi marketing, cara memasarkan. Berikutnya riset pasar, berarti Anda mengecek seperti yang Anda buat ataupun sesuai yang Anda apa tadi pendapat Anda di awal saya mengasih gambar, kan ada dibilangnya kawannya tadi tidak sesuai selera. Masih ingat? Nah, baru apa lagi tadi? Rasa, baru apa lagi? Kualitas, itulah dia di riset di pasar berdasarkan kesukaan konsumen, itu maksudnya. Oke. Berikutnya memaksimalkan manajemen operasional, berarti harus ada contoh kalau di perusahaan ada mandor, ada karyawan, ada apa lagi? Bos. Gitu ya, ataupun pimpinan. Jadi masing-masing ada tugasnya. Itu Anda jelaskan berdasarkan sumber daya
6M tadi, gitu ya. Jadi 30 menit ke depan Anda akan nanti mempresentasikan dari hasil yang Anda tuliskan ini. Oke? Penggunaan handphone diperbolehkan karena kita di zaman modern ataupun industri 4.0. Jadi pembelajaran harus memakai teknologi, gitu ya. Jangan takut dengan teknologi. Jelas ya? Oke. Kita kasih waktu 30 menit, silakan berdiskusi. Kalau ada yang tidak tahu, kalau ada yang tidak tahu, Anda angkat tangan, siapapun Anda, baru panggil saya. Oke, jelas? Oke, silakan berdiskusi. Aja. 2 saja dapat dia karena anggota kelompok tidak ada pun boleh. Tapi kalau dapat Anda semua lebih bagus. Ya kan? Jadi contohnya, ini siapa yang cari? Anda, contohnya bagian cerita rakyat, Simalungun. Ini? Ya, ini? Nah, itu caranya. Siapa ketuanya? Oke, biar saya ulangi lagi. Anda memimpin diskusi, contoh di sini ya. Ini penjelasan budaya bendanya dulu dituliskan sama non-benda, biar Anda paham. Membandingkan ataupun menyortir yang mana dia benda, yang mana non-benda. Jadi ini Anda tulis dulu, di sini langsung dituliskan apa penjelasannya. Kemudian di bagian cerita rakyat, contohnya si Joni, bagian cerita rakyat, si siapa nama Pak? Si Denny. Kasihlah handphone sama dia, biar bisa dicarinya. Kemudian simbol Simalungun. Oke. Kemudian apa lagi tadi? Iya, tarian Simalungun, apa saja Anda cari. Anda yang bertugas, gitu ya kan? Kemudian pantun. Oke, kalau ada yang kurang paham, bisa nanti Anda tanyakan. Jadi di kesimpulan ini, Anda pilih dari sini, gitu ya Pak? Intinya ini dulu Anda pilih. Judulnya ini. Itu ditetapkan di sini, baru berdasarkan yang dikasihkan pendapat itu tadi kan. Berarti yang mana lah jadinya Anda buat. Yang bisa lah dikerjakan. Ya kan, setelah pembelajaran ini kita membuatnya nanti jadi praktek gitu. Ataupun membuat sebuah usaha. Disinilah dijelaskan. Kedua, Partikaian Panopan Simalungun. Yang ketiga, yang pertama Tortor Margonun, kedua Tortor Sombah, ketiga Tortor Harwan Bolon, keempat Tortor Iskihan Bodan. Oke, sebagai penutup, untuk memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda, Anda harus mengetahui yang pertama deskripsi usaha, kedua strategi marketing, ketiga riset pasar, 4 implementasi pada proses produksi, kelima pemantauan produk, keenam memaksimalkan manajemen operasional, ketujuh estimasi biaya, kedelapan evaluasi. Kemudian Anda mampu mengumpulkan informasi budaya non. Sebelum diakhiri pembelajaran ada baiknya ditutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, dengan atas berkat-Mu kami dapat menyelesaikan aktivitas kami pada hari ini. Ya Bapa, seperti Engkau ketahui kami akan pulang, kiranya Engkau berkatilah kami di perjalanan, agar kami sampai ke tujuan kami masing-masing dengan baik. Ya Bapa, dengan guru-guru kami dan teman kami, Engkau berkatilah. Nama kami melalui anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, selamat siang. siapa?